Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam wal-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Man yatluban, betul ya? Halaman berapa? 12, baris kedua. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tilah. Man yatluban, barang siapa menuntut oleh orang ma laysa ya'nihi, akan sesuatu yang tidak berfaedah padanya, faqad fatalladhi ya'nihi, maka sesungguhnya luputlah alladhi ya'nihi, oleh sesuatu yang berfaedah padanya, min ghairi tila, dari ketiadaan waktu yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, satu di antara wasiat-wasiat orang-orang yang dekat dengan Allah, satu di antara pesan-pesan luhur wali-wali Allah adalah hendaknya kita bersifat qanaah. Qanaah, merasa puas, merasa cukup, merasa senang dengan apa yang Tuhan berikan, tak pandang banyak atau dikit, tapi yang dipandang Tuhan masih perhatian kepadanya. Enggak memandang banyak untung dalam dagang atau dikit, tapi Tuhan masih kasih dia hidup, bisa ikhtiar, masih sehat. Itu adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh muslim. Pertemuan yang lalu dijelaskan hidup tak boleh banyak mengeluh, sebab keluhan itu walaupun dirasa mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi sejatinya keluhan itu tidak bakalan merubah keadaan. Habis ngeluh tetap aja susah. Oleh karena itu, orang-orang yang bertasawuf harus pandai mengelola hatinya, mensikapi kejadian demi kejadian, keadaan demi keadaan dengan mata batin yang jernih, sehingga
dia redha dengan pemberian Allah, dia senang dengan perhatian Allah. Sebab orang dikata tidak punya akal cerdas, disebutnya Monas, monumen akal sehat. Orang tidak dikata cerdas akalnya bila memiliki perhatian yang kecil, sementara persoalan besar kurang mendapatkan perhatian. Dianggapnya bodoh oleh agama orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang kagak kebawa mati. Kita harus pahami betul, yang namanya bebek pasti bisa berenang. Yang namanya bebek pasti bisa berenang. Ada enggak rencana kita pengen ngajarin bebek berenang? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Kenapa enggak ada? Udah pasti. Berarti barang yang udah pasti tidak perlu kita mati-matian. Yang kudu mati-matian yang belonan pasti. Begitu. Kita orang ngaji, yang ngaji di Masjid Istiqomah ini, kira-kira yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Hah? Hah? Nih biar gampang, saya tuh ngajar tuh enggak mau pusing-pusing. Ikuti alur saya biar cepat paham. Kalau enggak ngikuti alur, lama paham. A pasti, B tidak pasti, C insya Allah enggak ada. Buang itu. Nanti lama paham, saya bakal puter-puter lagi. Kalau yang diajarin menceng dari ajarannya. A pasti, B tidak pasti, C ora ada. Jangan jawab yang ora ada. Lama paham agamanya. Gitu. Kalau dikata ada tidak, banyak, tuh bukan jawaban. Pasti bakal saya totor dia, ndak paham dengan pertanyaan. Begitu. Kita ndak paham. Kita orang yang ngaji nih, yang ngaji, jangan yang nggak ngaji, sebab susah saya nanya kan kudu paranin di rumahnya ya kan. Yang ngaji aja nih, yang ngaji, saya mau tanya. Yang ngaji ini pasti masuk surga tidak? Loh, ini satu masjid doang nih, sekampung di Pondok Pinang dan Blok Jati Indah orang kompak. Bagaimana se-Indonesia? Pasti kalah kita suaranya. Ini kita yang ngaji nih, pasti masuk surga atau tidak? Pasti. Saya mau tanya sama abang kita, pengen ngajarin bebek berenang nggak? Kenapa? Udah pas. Jadi kalau udah pasti nggak usah dikerjain. Saya mau tanya, abang kita ini pasti masuk surga nggak? Loh, ngapain ngaji?
Mendingan tidur di rumah. Mancing, mabuk, kalau udah pasti. Saya ulang lagi. Tahu bebek nggak? Tahu bebek nggak? Baik. Bebek itu bisa berenang nggak? Bisa. Pasti berenang nggak? Pasti. Ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Enggak. Kenapa? Udah pasti. Berarti yang udah pasti nggak usah dikerjakan. Nih saya mau nanya. Nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Pasti. Jadi abang pengen ngajarin bebek berenang? Enggak. Kenapa? Udah pas. Nah abang nih pasti masuk surga enggak? Ngapain ngaji? Udah pasti. Nambah. Loh, udah bisa, udah pasti kok. Belum sampai. Nah, berarti belum pasti. Berenang bisa nyampe begitu. Tengah jalan nah dia. Baik. Menurut saudara-saudara, kepengen itu sama dengan pasti enggak? Hah? Kepengen itu sama dengan pasti nggak? Kalau kepengen apa? Rencana. Udah pasti belum? Belum. Baik. Saya mau tanya. Ini yang ngaji nih, tapi jawabannya yang kencang karena belakangan telinga saya gara-gara corona ini kurang dengar. Tapi jawabannya pengen kencang, pengen kedengeran kuping saya. Ini yang ngaji nih, kepengen masuk surga nggak? Yang kepengen tuh pasti nggak? Baik, saya balik tanya pertanyaan saya. Ini abang-abang kita yang ngaji ini pasti masuk surga nggak? Pasti. Kalau mati pasti. Yakin aja kan. Saya masih prolog ini memasuki materi ini, tapi di prolognya belum masuk, di materinya lebih berat masuknya. Begitu. Kan ada kelas ya. Ada kelas. Iya, makanya kenapa kalau sampai saya putar-putar berarti bukan jawabannya dipaksakan. Itu aja penyebabnya. Bukan jawabannya dipaksakan. Saya mau tanya, saudara-saudara yang ngaji ini kepengen masuk surga enggak? Kepengen itu sama dengan pasti enggak? Baik. Saudara-saudara ini pasti masuk surga enggak? Kalau saya mau pasti. Pasti. Ini benar apa salah? Disalahin apa? Islam aneh. Ini sebetulnya saya ini harus ngajarin tauhid. Begitu. Bukan tasawuf. Sebab tauhidnya harus didandani. Bukan di kelas tasawuf ini pertanyaan yang saya tanya. Masih di kelas tauhid. Jadi saya mau tanya, kepengen dan pasti sama apa beda? Hah? Beda. Saya tanya, apakah kepengen masuk surga? Pengen. Kepengen itu sama dengan pasti nggak? Baik. Apakah pasti masuk surga?
Apanya tuh? Kalau kata orang, kalau dia muslim pasti masuk surga. Kalau dia muslim sampai mati. Pertanyaannya, kita sampai mati muslim nggak kita? Hah? Berarti udah pasti belum? Kita nggak tahu umur ya. Enggak, sebab kalau ada yang nggak paham satu, saya harus paham semua. Saya nggak bakalan tinggal majelis kalau sampai belum paham. Sebab kita pulang harus paham. Maka saya kasih prolog. Ada nggak kita rencana pengen ngajarin bebek berenang? Enggak. Kenapa? Artinya kalau kata pasti enggak bakalan dikerjain. Kalau dikata pasti sama dengan tidak bakalan dikerjain. Sebab ngerjain yang pasti adalah perbuatan sia-sia. Betul nggak? Ini udah paham belum nih? Baik, saya tanya sekali lagi, tes pahamnya ini. Kita yang ngaji nih udah pasti masuk surga belum? Belum. Karena kita belum, maka ngaji kita. Kenapa banyak muslim mabok, maunya mancing, sholat kagak? Karena salah dalam otaknya, pasti surga dia. Dari mana dia bilang pasti? Tuhan bukan dia. Itu kebodohan muslim. Kenapa gak mau ngaji? Kalau kita udah pasti untung, ngapain kita dagang? Kalau kita udah pasti punya anak, ngapain kawin? Tidur aja. Barang yang kita cari namanya barang belum pasti. Yang barang belum pasti, maka kita harus cari. Maka kita, Tuhan beri kami surga. Udah pasti belum? Belum. Karena kita belum pasti, kita punya kepengen. Kepengen nggak masuk surga? Pengen sama dengan pasti nggak? Karena kepengen butuh syariat, butuh ngaji. Kenapa kita ngaji? Karena kita belum tentu masuk surga. Karena itu saya ngaji biar saya bisa dapat surga. Maka teman-teman yang gak ngaji itu udah pasti masuk surga. Yang mabok tuh, yang teman-teman kita mabok, pirit-pirit balak 6 double it, itu udah pas. Makanya enggak mau sholat, enggak mau ngaji. Uang udah. Bener apa salah? Bener apa salah? Hah? Benar apa salah dia? Salah. Begitu. Benar juga kan buat dia, orang jajan nggak mau. Hah? Benar juga buat dia, jajan nggak mau. Jadi nih bener enggak? Kita kan nggak nanya dia nih, nanya yang ngaji nih. Iya, yang ditanya supaya yang ngaji nih paham. Bener enggak dia? Hah? Salah. Kita nggak nanya dia, ntar saya nanya dia. Gampang, ntar habis ngaji ntar saya tanya. Jadi yang ngaji ini biar paham. Kita pulang jadi tenang. Karena kita belum pasti, maka kita ibadah ini gara-gara surga belum. Nabi aja yang udah pasti surga masih tahajud. Yang pas kita pasti nggak tahajud nggak? Iya. Bagaimana? Kudunya juga kita.
yang mati-matian, yang belum pasti. Saya mau tanya, kalau rezeki pasti dijamin nggak? Pasti dijamin nggak? Rezeki pasti dijamin nggak? Pasti. Ada orang mati-matian yang pasti, yang kagak pasti kagak mati-matian. Orang apa namanya? Orang apa? Orang apa namanya? Orang apa? Ada orang yang mati-matian sama yang pasti. Yang pasti mati-matian. Yang kagak pasti selagu-lagunya. Orang apa namanya? Oh, orang waras. Agama juga bilang begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikam, Anda mati-matian mengejar yang pasti rezeki, tapi selagu-lagunya pada yang tidak pasti surga, yang dipengeni doang belum pasti, tapi selagu-lagunya itu ada bukti dan indikasi mata batinnya tertutup. Buat yang pasti mati-matian. Maka orang berangkat mancing itu udah pasti dapat belum? Maka dia berangkat karena belum pasti dia berangkat ke empang. Kalau udah pasti mau ngapain mancing? Mau ngapain kita ngaji? Ngapain kita sholat? Ngapain puasa? Ngapain baca sholawat? Karena kita belum pasti masuk surga. Hanya baru kelas kepengen. Baru kepengen. Ini betul nggak ini? Jangan melotot masih nggak paham. Hah? Betul nggak? Kita belum pasti. Maka yang belum pasti ini nih yang kita harus kejar. Jangan yang udah pasti. Kata Allah nih, ama dunia, ama untung dagang, ama sukses mancing. Kata Allah, ya dunia ukhdumi liman khodamani. Dunia, tolong bantuin orang yang mengejar surga. Bantuin, lu nurut sama dia. Tapi kalau orang mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai nggak keburu dohor, nggak keburu asar, nggak keburu maghrib, keburu isya, mati-matian. Yang model begitu kasih pusing sama dia, kasih pusing. Yang model begitu jangan nurut, jangan. Kalau dia nurut sama saya, lu nurut sama dia, kata Allah. Maka kita orang tuh waktunya kerja, waktunya ngaji, ngaji, waktunya mancing, mancing. Hiburan tak apa-apa. Begitulah hidup. Jangan sampai kebalik-balik. Diajak ngaji, bang ngaji yuk. Kapan? Malam Jumat.
Yang bener aja, gua kerja repot ngajak ngaji di waktu kerja. Yang bener aja lo punya otak, hari libur lah. Ya maaf bang, maafin saya. Akhirnya diajak, bang ngaji yuk. Di mana? Nikmatul Ittihad. Kapan? Minggu. Waktunya buat keluarga. Saya kan dari Senin sampai Jumat di kantor. Ya Sabtu Minggu buat keluarga. Yang bener aja ngajak ngaji mah. Tar aja gua kalau udah pensiun. Tar kalau udah pensiun bang, boleh repot. Maafin bang. Iya nggak apa-apa. Sekarang udah pensiun, pandemi dirumahin begitu. Dia ajak ngaji, bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Ini teman ngajak ke CCN mancing. Loh, tadi katanya repot kerja, nunggu minggu hari libur ketemu keluarga, entar udah pensiun masih main sepeda, mau main sepeda. Kapan mau ngajinya? Jadi apa yang mau dicari di dunia ini? Kita ini untuk apa di dunia ini? Mengapa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Kita mau mati-matian kayak apa? Toh makan segitu, perut kita segini, mau gimana lagi? Enggak, biar duit kita banyak. Di bank ini ada sekian, di bank ini ada sekian miliar, ada 5. Duit siapa? Itu bukan rezeki kita, milik kita. Kita mati lah, rezeki ahli waris yang kita kumpulin mati-matian, belum keburu ibadah. Mau apa kita? Jangan banyak menghayal, jangan banyak mengeluh. Lihat orang tua kita dulu, barakah. Inilah hidup. Waktunya dagang-dagang, waktunya kerja-kerja, waktunya kita main-main, waktunya ngaji-ngaji. Masa ndak keburu buat ngaji? Dikasih waktu 24 jam, masa seain aja nggak keburu lihat Quran seain dari 24 jam? Padahal surga belum pasti. Ndak keburu. Kalau buat TV sih kuat berjam-jam, sampai ILC ditutup sedih dia. Ya Allah, ILC mati lagi, innalillahi wa inna raji'un. Itu ditangisi. Dirinya ndak ngebet Al-Quran udah berbulan-bulan, enggak nangis. Sebetulnya tujuan hidupnya kemana? Mau apa kita hidup ini? Maka kita kudu mati-matian mengejar surga. Yang paham itu para sahabat, para wali-waliullah, pada mati-matian mereka. Udah kelewat tuh zaman ngaji tarekatnya, ada yang 1000 rakaat semalam, ada yang baca Quran 1 malam sekali khatam. Udah kelewat pada kajian yang dulu-dulu bab tentang tarekat di awal-awal ngaji. Kenapa mereka kejar itu? Karena mereka paham surga belum pasti, hanya baru impian. Impianku pengen mati masuk surga, impian. Tapi impian itu harus didukung oleh prosedur yang benar. Kalau enggak namanya khayalan, menghayal. Menghayal itu kepengen tapi enggak didukung oleh prosedur.
oleh tindakan nyata. Maka kita ngaji ini karena sadar kita orang ini belum pasti masuk surga. Maka ngaji ini biar kita kelak masuk. Namanya juga moga-moga. Kalau moga-moga mah belum pasti. Belum pasti. Karena itu saudara, kata kiai kita nih biar masuk di materi. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Siapa orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang tak punya nilai di akhirat, maka sebetulnya dia telah menghambur-hamburkan sesuatu yang punya nilai besar tanpa dia sadari. Siapa yang mengejar-ngejar sesuatu yang tak punya manfaat, maka pada detik yang sama dia telah kehilangan sesuatu yang punya nilai manfaat. The time is money, kata mereka. Kata bahasa Arab, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu laksana pedang. Kitakah yang mengalahkan dia ataukah dia yang memotong kita? Hanya dua pilihan. Waktu adalah uang. Apakah kita mau dibuang waktu tak punya nilai uang, ataukah kita kejar uang supaya waktu kita barakah? Kata orang barat begitu istilahnya. Waktu adalah surga. Waktu adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka di antara tanda lalainya seorang hamba kepada Allah, hatinya risau. Yang sudah pasti rezeki dijamin, tapi hatinya tak pernah risau kelak masuk surga atau tidak. Bagaimana nanti menghadapi Allah dari umur 60 tahun yang Tuhan kasih, untuk apa saja digunakan? Itu bakal ditanya. Maka bila itu dia kurang pandai mengoreksi, mengedit, mentipek, maka dia bakal menyesal. Ada orang yang malam ini barangkali umurnya 60 tahun atau 50 tahun. Malam ini dia berkata, coba kalau saya ngaji dari dulu 20 tahun yang lalu, berarti umur 30, berarti saya sudah banyak pengetahuan agama dan saya makin rajin dengan Allah. Sayang saya udah umur 50. Bagi kita kayak anak muda ini barangkali umurnya baru 30 umpama, itulah yang ditangisi kakek-kakek tadi. Yang kita umurnya 30, jangan sampai menyesal. Sekarang kita umur 50, yang umur 70, gua udah tua bangka, mau jalan gak bisa, saya cuman bisanya kepengen doang, jalan ke majelis sudah gak kuat. Coba kalau umur 50, dan itulah penyesalan dia. Sekarang waktunya buat kita, jangan sampai kita menyesal kayak dia. Maka kita harus pandai mengelola waktu kita. Kelola benar. Waktunya kerja-kerja, waktunya ngaji-ngaji. Otak jangan ada di duit saja, agar supaya kita tidak rusak kehidupan kita. Jangan sampai habis kita. Waktunya digunakan buat sesuatu yang tak punya nilai. Tidak sedikit orang mengejar-ngejar impian setengah mati, pengen jadi pegawai negeri, sampai bayar-bayar, sampai nyogok-nyogok, 20 juta nggak mau, tambahin lagi 30 juta jadi 50 juta, sampai 70 juta. Sekarang alhamdulillah jadi pegawai negeri, alhamdulillah, dengan nyogok 70 juta. Selamatan motong kambing 2 malam Jumat karena anaknya jadi PNS, baru malam Jumat selamatan, minggu mati.
Utang belum dibayar, mau ngejar apa? Udahlah, kita punya rumus yang orang punya suatu saat kita punya. Mantepin di hati. Sekarang lagi di Pinang Perak, besok kita tinggal di Pinang Mas. Begitu. Pinang Mas. Gitu aja. Perak. Roda belakangan perunggu, ya nggak apa-apa. Begitu. Begitu. Pinang Jati, ya baru Jati deh. Ntar Mas. Begitu. Pokoknya begitu. Jangan takut hidup. Gua takut susah. Ya Allah udah susah, takut susah. Innalillahi. Kalau lo kaya baru takut susah. Ini nggak bener nih. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Nggak ngaji. Gua takut susah. Kan udah susah. Ini kurang pandai mensikapi keadaan. Persoalan dunia, saudara, persoalan dunia sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, kata kita kaya dia, sama. Itu garam segenggam, garam segenggam. Kita taruh di gelas segenggam, kita minum, gimana kira-kira? Asin. Garam segenggam, kita taruh di danau. Kata orang Sunda tasik, kata orang Betawi setu. Taruh di segenggam, taruh di setu danau, jernih airnya, diaduk, kita minum, airnya rasanya kenapa nggak asin? Hah? Lah segenggam sama. Airnya. Jadi sebetulnya bukan di masalahnya, yang masalah itu di tempatnya. Tempatnya gede apa kagak? Kalau hatinya gede, biar masalah gede jadi kecil. Kalau hatinya kecil, masalah kecil jadi asin, jadi gede. Maka kunci hidup bukan di duit banyak, tapi di hati yang memahami betapa Tuhan masih perhatian sama saya. Walaupun pandemi udah 10 bulan, walaupun gua katanya dengar-dengar mau dirumahin, masih makan, gua udah nimbang, malah berat badan naik lagi. Katanya susah tapi berat badan naik. Makan 3 kali sehari itu juga belum termasuk bakso Bang Aris, belum termasuk mie ayam, belum termasuk somai batagor, belum termasuk pecak ikan depan BSM. Mau ngapain lagi hidup? Mau dilamunin bagaimana? Hidup ini harus bahagia. Saya ini terbebani oleh hidup. Udah dinyanyiin sama Demasif, hidup adalah anugerah. Hidup itu anugerah, nikmat, bukan beban. Emang hidup beban, ngebebani kita karena kita jiwanya kecil. Hidup dianggap beban. Kalau benar hidup itu beban, contoh truk. Saya lihat itu di jalan tol, truk ngejengkak, palanya ke atas. Begini truk.
Kira-kira menurut saudara, sebelum saya dongengin, kenapa ini ngejengkang? Hah? Keberatan? Atau kalau keberatan beban, palanya ke atas. Kalau kita benar beban kita berat, dongak ke atas sama Allah. Jangan ditulis di Facebook, jangan ngeluh sama temen, jangan nongkrong di tempat mancing, jangan kita main gaplek mulu, remi mulu. Tangisi Allah. Kalau kita benar bertauhid sama Allah, malu sama truk yang ngejengkang, yang merasa beban berat, palanya ke atas. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, tangisi malam. Kalau kita benar susah hidup kita, tapi kenapa malamnya ngorok, ngiler lagi? Kalau walet laku, ilernya dijual. Lah iler kita orang Pondok Pinang, laku dijual nggak? Lah kagak, bau jengkol lagi. Kita minta sama Allah, insya kalau dirasa beban kita berat, jangan dibuang waktu kita timbang buat ngeluh, tapi gunakan buat ke Allah. Sebab man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tilah. Siapa orang yang mengejar hal yang kurang punya nilai, maka pada detik yang sama yang punya nilai besar jadi hilang. Rugilah kita. Hidup tetap susah, dilamunin tambah terpuruk, inspirasi nggak bakalan keluar, jadi tambah mumet karena salah prosedur jalan. Maka kita hidup tidak boleh salah jalan. Kita harus menatap ke depan. Lihat pelari maraton. Pelari maraton, kira-kira yang di otaknya apa? Finish. Itu pelari maraton. Kira-kira tengok kanan, tengok belakang nggak kira-kira? Hah? Kira-kira pelari maraton ngiri yang lagi duduk di tribun nggak? Ini orang duduk aja, gue duduk juga nih. Begitu nggak kira-kira? Nggak bakalan sampai. Jadi pelari maraton itu otaknya isinya finish. Itu bahasa kita orang Islam namanya surga. Namanya, maka otak kita harus surga, harus Allah. Jangan lihat kanan kiri, ini capek kita, capek. Lihat kanan kiri, saya mau menutup kajian ini. Lah kan udah sejam ngaji. Gimana Pak? Mau ngaji gimana? Mau sampai jam berapa kita ngaji? Katanya janjinya ngaji sejam waktu awal pertemuan. Kan janjinya begitu, takut korupsi doang saya. Gitu. Jadi ada seorang kakek nenek, ada seorang kakek nenek kondangan, karena udah rada longgar kondangan boleh, yang penting gak banyak. Hajatan, tetangganya kondangan. Waktu kondangan pulang kondangan, hujan gede. Karena masih banyak pepohonan, dia tebang pohon pisang, jadi payungnya pakai daun pisang. Gandengan kakek nenek begini, rambut udah putih, kakek nenek pakai daun pisang. Bininya mengeluh, "Bang, beli motor ngapa?"
Walaupun kita palanya enggak kehujanan, tapi kan lama nyampe rumah. Kalau naik motor biar dikata kehujanan, tuh kayak itu tuh PCX tuh motornya, enak. Jadi cepat sampai ke rumah, ganti baju, enak bang. Beli motor lah, kredit ke. Ternyata pikiran itu ada pada bininya yang naik motor. Kata bininya, bang, beli mobil ngapa? Losbak nggak apa-apa, kayak yang depan Jatinda. Losbak nggak apa-apa. Ini motor bener pak, nyampe rumah cepet hujan begini. Tapi kan basah kuyup bisa masuk angin. Kalau naik mobil kan biar macet, lama ke rumahnya nggak kehujanan. Enak kalau naik mobil mono kayak itu. Ternyata yang di mobil itu ngelihat sampingnya yang naik Mercy hitam metalik. Bininya ngomong, bang ganti mobil ngapa? Jangan losbak begini. Noh kayak itu tuh, hujan begini kagak ngembun depannya. Masa saya harus begini-begini? Kata bininya, tuh kayak dia, mobil hitam metalik, enak, full AC, full musik, cakep, gantilah mobil. Ternyata saudara, yang di mobil tuh bapak-bapak muda pakai jas dan dasi lagi nangis melihat kakek-kakek yang beralaskan payung daun pisang. Ya Allah, itu orang bahagia sekali. Sampai kakek nenek bergandengan. Mana saya kredit macet, bini ngomel mulu, anak kagak denger, bos ngomel mulu di kantor lagi, di rumah bini ngomel, ada bos, ada bis ngomel semuanya. Gua puyeng. Itu masya Allah, sampai kakek nenek bahagia banget. Hendak ketemu bahagia itu, hendak ketemu semuanya. Bahagia akan ketemu bagi orang yang memiliki hati yang qanaah, merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah. Faham belum? Baik, kalau udah paham segini aja. Sebab ngaji harus nyari paham. Kalau nanti ditambah kagak paham, sayanya nggak bisa. Harus nggak paham. Hanya udah paham, udah ketemu, dah kita tutup kajian. Pentingnya kita orang nggak punya memiliki sifat qanaah, sering-sering mandang ke bawah, jangan ke atas, jadi stres padahal belum tentu bahagia. Belum tentu. Bisa saja bahagiaan kita tidur nggak pakai AC, jadi aja tidur di ubin enak, kita jadi aja ngorok ngiler, udah nikmat aja dah. Belum tentu bahagia. Nikmati hidup harus benar-benar. Kita harus nikmati ini hidup. Jangan kita anggap derita ini hidup. Hidup adalah anugerah. Hidup untuk dinikmati. Hidup untuk dinikmati pelan-pelan. Yakin tidak mungkin malam terus. Fajar akan menyingsing. Enggak mungkin kita susah terus. Yakin kebahagiaan akan datang kepada kita asal kita memiliki sifat qanaah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin, dipersilahkan.